Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Anggota Riksdag yang terhormat dan terkemuka, hadirin sekalian. Saya berdiri di hadapan Anda hari ini bukan untuk berbicara tentang abstraksi politik atau kesopanan diplomatik. Saya berdiri di hadapan Anda di sini untuk berbicara tentang sebuah bangsa, bangsa yang agung, kuno, dan bangga, yang dengan pengorbanan nyawa berjuang demi kebebasannya. Apa yang sedang terjadi sekarang di seluruh Iran bukanlah sekadar perselisihan politik biasa. Ini bukan hanya perselisihan antara faksi-faksi di dalam suatu sistem politik. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan mendasar, sebuah pertarungan nasional yang nyata dan bersejarah antara sebuah peradaban dan rezim yang sangat kejam yang telah mendudukinya selama hampir setengah abad penuh. Sejak didirikan, Republik Islam tidak pernah bertindak seperti negara biasa di antara negara-negara lain. Republik ini beroperasi sebagai sebuah proyek revolusioner, mengekspor ketidakstabilan regional melalui sekutunya, merongrong kedaulatan negara tetangga, dan memicu konflik. Dari Baghdad ke Beirut, dari Sana'a ke Damaskus, dan terus mendorong ambisi nuklirnya di balik tirai tebal penyangkalan. Negara ini tidak mencari tempat di komunitas bangsa-bangsa. Negara ini secara aktif berusaha untuk sepenuhnya mendestabilisasi komunitas tersebut. Namun, sesuatu yang tidak dapat diubah telah terjadi di dalam Iran saat ini. Pertarungan di negara saya hari ini bukan antara kaum reformis dan garis keras, antara penjajahan dan pembebasan. Ini adalah pertarungan untuk jiwa sebuah bangsa. Apa yang kita saksikan bukanlah gerakan protes yang bersifat sementara. Ini adalah pemberontakan generasional, pemberontakan paling mendalam di Iran sejak 1979. 79. Yang menyatukan para pekerja dan mahasiswa, perempuan dan minoritas, berbagai profesional serta penyair, juga para penyair terkenal. Dan ya, bahkan elemen-elemen di dalam aparatur birokrasi negara itu sendiri. Bersama-sama, mereka telah memberikan keputusan akhir mereka. Rezim politik saat ini telah kehilangan seluruh legitimasinya secara definitif. Sebenarnya, ini adalah pemberontakan terhadap revolusi 1979 itu sendiri. 1979. Ketika legitimasi mati, kekuasaan yang ada mulai runtuh. Rezim sangat memahami situasi ini. Dan itulah sebabnya mereka membungkam suara-suara. Mereka mematikan internet dan mengarahkan senjata mereka kepada warga sipil yang sama sekali tidak bersenjata. Dan biayanya sangat menghancurkan. Sebuah harga yang menuntut agar Dewan yang mulia ini menjadi saksi. Pria dan wanita sedang dibantai di jalanan dan di rumah mereka. Lebih dari 40.000 warga Iran telah dibantai hanya dalam 1 minggu. Para aparat rezim memburu para demonstran yang terluka di rumah sakit dan mengeksekusi mereka dengan darah dingin. Mayat-mayat diangkut menggunakan truk sampah. Keluarga-keluarga dipaksa mencari di antara deretan kantong jenazah yang tidak teridentifikasi. 40.000? Angka itu hampir terlalu besar untuk dipahami, sangat abstrak. Hal itu membuat banyak orang di luar sana hanya melihatnya sebagai sebuah statistik. Jadi izinkan saya menceritakan beberapa nama dan kisah mereka. Pertimbangkan kisah Hamid Mahdavi, seorang pemadam kebakaran berusia 30 tahun dari Mashhad, yang menghabiskan saat-saat terakhirnya membawa para demonstran yang terluka ke tempat yang aman. Akhirnya ia tewas ditembak oleh pasukan represif rezim, hanya karena dianggap bersalah karena menyelamatkan nyawa. Pikirkan tentang Sina Kazemi, yang berusia 22 tahun.
Dia sedang berada di semester terakhirnya di Fakultas Teknik. Dia memiliki hasrat seumur hidup terhadap musik dan teknologi. Dia memilih untuk berjuang demi dirinya dan martabat bangsanya. Dia sedang melihat ke depan. Pasukan keamanan menembak bagian belakang kepalanya. Di Baushir, perawat Mansur Haidari dan suaminya, Guru Behrus Mansur, ditembak mati berdampingan saat mereka melakukan protes secara damai. Mereka meninggalkan dua anak kecil berusia 8 dan 10 tahun, sebuah keluarga yang hancur karena bermimpi tentang kebebasan. Negin Kadimi, mahasiswa bioteknologi berusia 28 tahun, tetap pergi untuk berdemo meskipun ayahnya sudah memohon padanya. Terluka parah, dia meninggal di pelukan ayahnya sambil berbisik, "Ayah, aku terbakar." Sebuah masa depan cerah direnggut dalam satu malam penuh teror. Tapi teror itu belum berakhir. Itu terus berlanjut setiap hari. Akses ke internet tetap sepenuhnya diblokir. Dan sementara rakyat Iran terputus dari dunia, rezim terus melakukan pembunuhan dengan kejam. Hari ini media berbicara tentang gencatan senjata. Gencatan senjata apa? Tidak ada gencatan senjata dalam perang Republik Islam melawan rakyat Iran. Pos pemeriksaan yang ada di hampir setiap jalan, preman rezim dan teroris impor mereka melecehkan, memukuli dan membunuh warga Iran yang tidak bersalah. Bagi mereka yang menentang perang dan biayanya, inilah perang yang seharusnya kalian bicarakan. Perang Republik Islam melawan rekan senegaraku. Perang ini terus berlangsung setiap hari, jauh dari berita utama surat kabar barat kalian dan pikiran para produser televisi kalian. Tapi mereka tidak pernah jauh dari pikiranku. Rekan-rekan sebangsaku yang pemberani terus melawan. Banyak yang tetap berdiri dengan tubuh yang terluka, tetapi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Mereka lebih memilih mati berdiri daripada hidup berlutut. Begitu juga aku. Churchill memahami bangsa seperti itu ketika dia berkata, "Bangsa-bangsa tidak mati ketika para tentaranya gugur. Mereka hanya mati ketika semangat negaranya menyerah." Saya di sini untuk mengatakan, semangat Iran tidak pernah menyerah dan tidak akan pernah menyerah. Meskipun ada kebrutalan, Republik Islam saat ini lebih dekat dengan kehancuran daripada sebelumnya. Daripada kapanpun, sejak tahun 1979. Dan satu fakta sekarang sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Rakyat Iran tidak akan pernah menerima versi yang dipoles ulang dari rezim ini. Terlalu banyak darah yang sudah tertumpah. Terlalu banyak kuburan yang sudah digali. Tuntutannya bukan penjaga penjara yang lebih baik hati. Tuntutannya adalah kebebasan. Ada dimensi militer dalam peristiwa-peristiwa ini yang sedang diamati dengan cermat oleh Dewan ini, dan saya tidak akan berpura-pura sebaliknya. Tapi saya katakan kepada Anda, apapun arah operasi militer yang saat ini sedang dihentikan sementara, apakah itu mempercepat kejatuhan Republik Islam atau hanya memperdalam perpecahan di dalamnya, hasil dari revolusi Iran tidak akan ditentukan oleh kekuatan eksternal manapun. Itu akan ditentukan oleh rakyat Iran sendiri. Revolusi Singa dan Matahari, pemberontakan yang dimulai oleh rakyat Iran pada bulan Januari dengan darah dan keberanian mereka sendiri, tidak akan pernah bisa dihentikan atau dipadamkan oleh perhitungan rezim manapun, manuver diplomatik apapun, atau hasil militer apapun. Rakyatlah yang mengambil langkah pertama, dan rakyat jugalah yang akan menyelesaikannya. Jika operasi militer mendorong Republik Islam ke jurang sejarah tempat ia seharusnya berada, kami akan ada di sana, siap
terorganisir, dan bertekad untuk membangun apapun yang akan datang setelahnya. Dan jika rezim itu bertahan dari badai yang terjadi saat ini, kami akan terus melanjutkan revolusi sampai revolusi itu tuntas. Kami yang memulai perjalanan ini, kami juga yang akan menuntaskannya sampai akhir. Sejarah memang tidak memberi kita pilihan lain. Ketika saya melihat ke Eropa, saya melihat ambivalensi dan ketidakmampuan yang terus-menerus untuk melihat kenyataan di jalanan Iran. Saya kecewa, tapi tidak terkejut atas tergesa-gesanya berurusan dengan rezim kriminal ini. Rezim ini telah membunuh puluhan ribu warganya sendiri. Rezim ini mensponsori terorisme di jalan-jalan Eropa, termasuk di Swedia. Rezim ini mengancam dan memeras pemerintah Eropa dengan sandera dan kekerasan. Eropa yang saya yakini seharusnya membela hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan. Eropa memiliki sejarah yang membanggakan dalam perjuangan-perjuangan sebelumnya. Berjuang melawan apartheid di Afrika Selatan, mendukung gerakan solidaritas di Polandia, dan sekarang mendukung rakyat Ukraina dalam perjuangan mereka untuk kedaulatan. Jadi, mengapa Iran harus berbeda? Apakah hak asasi manusia orang Iran kurang penting? Apakah nyawa mereka kurang berharga? Mungkin bagi sebagian orang, tapi tidak bagi kami. Sayangnya ini bukan hal baru. Selama beberapa dekade, Eropa telah mengakomodasi dan memperkuat rezim teroris ini. Itu adalah kebijakan yang membantu rezim ini bertahan hidup dan membunuh rakyatnya sendiri. Saya berharap pemerintah Swedia menekan Uni Eropa dan negara-negara lain untuk mendukung rakyat Iran dan perjuangan mereka untuk kebebasan. Saya merasa senang dan terdorong melihat begitu banyak anggota Riksdag dari berbagai partai hadir di sini hari ini untuk mendengarkan pesan dari rakyat Iran. Atas nama rekan-rekan sebangsa saya yang terlalu sering dibungkam, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian. Anggota Riksdag yang terhormat, ini bukan lagi sekadar masalah geopolitik yang jauh di sana. Ini adalah keadaan darurat keamanan di tanah Swedia. Dinas Keamanan Swedia, CEPO, bersama dengan otoritas kepolisian Swedia, telah mengonfirmasi bahwa Republik Islam Iran beroperasi di Swedia melalui jaringan kriminal perantara. Ini bukan sekadar operasi pengawasan. Mereka melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap komunitas Yahudi, pembangkang Iran, dan warga negara Swedia secara umum. Pada tanggal 3 Maret tahun ini, segera setelah benar-benar dimulai, karena konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, SIPO mengeluarkan peringatan publik mendesak tentang peningkatan tingkat ancaman. Ini bukan spekulasi, ini adalah pernyataan dari Dinas Keamanan kalian sendiri. Dan inilah yang membuat situasi ini menjadi sangat merusak. Jaringan kriminal yang digunakan Teheran tidak berhenti beroperasi di antara misi-misi tersebut. Mereka telah menyusup ke dalam masyarakat Swedia. Ini adalah jaringan yang sama yang telah diidentifikasi sebagai ancaman besar terhadap keamanan publik di dalam negeri. Swedia merespons dengan ketegasan. Kalian membatasi visa untuk staf kedutaan besar Iran. Kalian mengadili Hamid Nuri atas kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah yurisdiksi universal, menetapkan preseden bersejarah. Tapi itu tidak bertahan lama. Swedia mengirim Nuri kembali ke Teheran, di mana dia disambut sebagai pahlawan oleh rekan-rekan pembunuhnya. Sementara dia bisa kembali untuk membanggakan kejahatannya di televisi pemerintah, Dr. Ahmad Reza Jalili dipaksa untuk terus menderita di ruang-ruang penyiksaan rezim. Sudah 10 tahun sejak dia dibawa dan dia masih menjadi tawanan. Keputusan seperti ini mendorong rezim untuk mengambil lebih banyak sandera,
melakukan kejahatan, dan menantang dunia secara agresif. Seorang senator Prancis mengatakan kepada saya beberapa bulan yang lalu, pemerintah kita telah tersandra oleh sandera kita sendiri. Namun, pemerintah masih memiliki pilihan penuh untuk menyerah atau tidak pada pemerasan ini. Václav Havel pernah berkata, satu-satunya keamanan sejati di dunia adalah keamanan yang berakar pada kebenaran. Kenyataan besarnya adalah, selama rezim ini terus berkuasa, Swedia dan dunia bebas tidak akan pernah benar-benar aman. Mengapa Swedia bergabung dengan NATO? Karena perang agresi Putin terhadap Ukraina. Keputusan itu benar dan diperlukan. Jangan lupa bahwa Republik Islam bukanlah penonton dalam perang Rusia. Teheran telah menyediakan drone dan teknologi rudal untuk Moskow. Senjata yang diproduksi di Iran telah menghantam kota-kota di Ukraina. Kerjasama teknis rezim tersebut telah menopang kemampuan Putin untuk berperang melawan negara tetangga yang demokratis. Seperti yang telah saya dan Presiden Zelensky diskusikan dan tegaskan bersama, ancaman Rusia terhadap Eropa dan ancaman dari Republik Islam terhadap Eropa bukanlah dua masalah yang terpisah. Keduanya merupakan dua manifestasi dari satu tantangan yang sama. Sekarang, Swedia telah bergabung dalam pertahanan kolektif NATO. Namun, pertahanan kolektif bukan hanya soal militer. Itu juga bersifat politik, ekonomi, dan moral. Ini menuntut negara-negara demokratis untuk mengakui ancaman secara menyeluruh dan juga mengakui dukungan Republik Islam terhadap agresi Rusia sebagai masalah keamanan langsung yang memang nyata. Sekarang izinkan saya berbicara bukan tentang bahaya yang ada saat ini, tetapi tentang kemungkinan di masa depan. Hubungan antara Swedia dan Iran memiliki akar yang dalam. Pada dekade-dekade awal abad ke-20, para ahli dan perusahaan Swedia membangun hubungan yang kuat dengan Iran. Selama perayaan 2500 tahun peradaban Iran di Persepolis, Swedia diwakili oleh pangeran sekaligus pewaris tahta saat itu, Carl Gustaf. Yang mulia dan saya duduk berdampingan dan berbicara tentang masa depan bangsa dan rakyat kita. Masa depan itu, dengan Iran yang demokratis, akan mengubah perhitungan keamanan di seluruh kawasan dan Eropa. Hal itu akan segera membongkar jaringan proksi yang beroperasi di tanah Swedia. Hal itu akan mengakhiri diplomasi sandera yang telah meracuni hubungan dengan negara-negara barat selama beberapa dekade. Akan ada kerjasama dalam bidang intelijen dan supremasi hukum. Ia akan menghentikan dukungannya terhadap mesin perang Rusia. Itu akan menjamin kebutuhan energi Eropa selama beberapa dekade ke depan. Ia akan muncul sebagai mitra alami dan strategis, sebuah negara dengan 90 juta penduduk yang memiliki sumber daya manusia luar biasa, serta peradaban yang kaya dan dinamis, dan keinginan untuk membangun kembali setelah puluhan tahun salah urus pemerintahan. Swedia memiliki semua alasan untuk menjadi bagian dari masa depan itu. Keunggulan Swedia dalam teknologi informasi dan infrastruktur digital, industrinya di bidang pertahanan, serta kemampuan kelas dunia Saab di bidang dirgantara dan pertahanan, warisan rekayasa melalui Volvo dan Scania, komitmennya terhadap budaya, tradisi manufaktur presisi, dan inovasi industrinya. Itulah tepatnya yang dibutuhkan Iran yang sedang membangun kembali. Ini bukanlah amal. Ini adalah kemitraan antara pihak yang setara, antara negara-negara dengan kekuatan yang saling melengkapi dan kepentingan yang sama. Nilai-nilai? Pada momen bersejarah ini, ketika rakyat Iran meminta saya untuk membantu memimpin transisi demokrasi, saya menegaskan kembali komitmen yang telah saya pegang sepanjang hidup saya,
yaitu untuk melayani sebagai sosok nasional yang mempersatukan, bukan partisan. Bukan sebagai seorang pencari kekuasaan, melainkan sebagai fasilitator stabilitas, persatuan nasional, dan transisi damai menuju pemerintahan demokratis. Saya bukan satu-satunya yang percaya bahwa hal ini mungkin terjadi. Bersama dengan para ekonom, ahli hukum, profesional keamanan, dan pemimpin masyarakat sipil dari seluruh spektrum politik Iran, kami telah mengembangkan kerangka transisi yang terperinci, Proyek Kemakmuran Iran, untuk memastikan kesinambungan institusional dan mencegah ketidakstabilan, dan memungkinkan pemulihan nasional yang cepat setelah rezim berakhir. Ada sebuah rencana, ada sebuah jalan, ada alternatif yang bertanggung jawab. Bahkan di dalam aparatur negara, perpecahan semakin dalam. Laporan menunjukkan bahwa anggota angkatan bersenjata dan institusi keamanan semakin sering menolak untuk mematuhi perintah yang melibatkan kekerasan terhadap warga sipil. Banyak yang diam-diam memberi isyarat di mana letak kesetiaan mereka yang sebenarnya kepada bangsa, bukan kepada mereka yang menindasnya. Ketika jalan itu terbuka, saya yakin mereka akan bertindak. Sungguh, tidak ada pemerintahan yang bisa bertahan ketika lembaga-lembaganya sendiri sudah tidak mau lagi menegakkan penindasan. Kita sedang mendekati saat itu. Izinkan saya menutup, anggota Riksdag yang terhormat, dengan apa yang saya yakini sebagai kebenaran paling sederhana dan penting dari pidato ini. Rakyat Iran tidak meminta kalian untuk berjuang demi revolusi mereka. Mereka sudah mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk melakukan itu, dengan keberanian yang seharusnya membuat kita semua merasa malu. Mereka meminta sesuatu yang jauh lebih sederhana. Jangan melegitimasi mereka yang menindas mereka. Jangan memperkuat mereka yang meneror mereka. Lindungi mereka yang mencari perlindungan di antara kalian, dan bersiaplah untuk hari ketika Iran akan bebas. Ada saat-saat tertentu dalam sejarah ketika bersikap netral sama sekali bukan pilihan. Itu adalah sebuah keputusan. Ketika kehati-hatian bukanlah kebijaksanaan, itu berarti ikut bersalah. Ketika sejarah diam-diam mengajukan sebuah pertanyaan dan menunggu dengan kesabaran yang mengerikan untuk sebuah jawaban. Churchill menghadapi momen itu pada tahun 1940. Václav Havel menghadapinya pada tahun 1989. Zelensky menghadapinya hari ini. Dan dengan caranya sendiri yang berani, bahkan tanpa memiliki pesawat, tanpa tentara, tanpa kekebalan diplomatik apapun, rakyat Iran sedang menghadapi semua penindasan ini di setiap jalan, di setiap sel penjara, dan di setiap kuburan tanpa nama. Rakyat Iran sudah menjawab. Mereka telah menjawab di jalanan dan di penjara. Mereka telah menjawab dengan nyawa mereka. Mereka memilih kebebasan. Sejarah sekarang mengajukan pertanyaan mendasar dan sangat sederhana kepada dunia demokratis, terutama ditujukan kepada negara-negara di Eropa. Apakah kalian akan berpihak pada bangsa-bangsa bebas, atau memilih untuk berkompromi dengan pihak-pihak yang menindas mereka? Generasi mendatang tidak akan membaca pernyataan kalian. Mereka akan menilai tindakan kalian. Mereka tidak akan bertanya apa yang kalian katakan, tapi apa yang kalian lakukan, dan apa yang kalian tolak lakukan. Ketika itu sangat penting. Dan dalam waktu dekat, dan saya katakan ini bukan hanya sebagai perasaan, tapi sebagai keyakinan strategis. Ketika Iran akhirnya bebas, ketika rakyatnya kembali berada di antara bangsa-bangsa bebas di dunia, ketika anak-anak mereka mewarisi sebuah negara yang utuh, tanpa rasa takut kita semua akan tahu bahwa inilah sebenarnya momen besar itu. Ketika sejarah berubah,
tepat pada saat sebuah bangsa besar menolak untuk berlutut, pada saat bangsa-bangsa merdeka memilih untuk tidak memalingkan pandangan mereka. Biarlah tercatat selamanya bahwa ketika hari bersejarah itu tiba, Swedia benar-benar siap. Ketika rakyat Iran bangkit demi kebebasan, Swedia berdiri di sisi mereka. Terima kasih.